Nih kak, jadi ini udah diatur nih di bagian tengah positifnya, terus yang negatifnya udah di ground juga, terus udah disambungin semua ke power supply 9 volt. Masih aja gini dia. Ini seolah-olah, ini aku udah coba nih, kalau misalnya di bentar, ini kita pindahin ke sinus, dia jalan ntar tuh, dia jalan, tinggal disesuaikan aja gitu kak. Tapi kalau kita lepas ininya kan pasti, nah jadi seolah-olah kalau udah dilepas dia kayak yang pakai yang square tadi, jadi yang square tadi berarti nggak ngaruh gitu. Baiklah, percobaan pertama kita kali ini adalah rangkaian diferensiator. Rangkaian diferensiator ini terdiri dari dua komponen untuk di breadboardnya itu. Yang pertama adalah kapasitor dan juga resistor. Nah, di sini kapasitor dan juga resistornya itu dirangkai secara seri. Nah, kemudian dengan input menggunakan sinyal generator sinyal yang diatur inputannya itu, output dari generator sinyalnya itu diatur sedemikian rupa sesuai yang ada di modul. Ini bisa kita lihat bila saya atur frekuensinya itu adalah 500 Hz, kemudian voltase peak to peak-nya itu 4 volt, dan isi offsetnya itu saya atur 0 volt agar lebih enak untuk melihatnya di osiloskop nanti. Kemudian fungsi yang kita gunakan adalah square. Di sini kita akan melakukan dua kali percobaan rangkaian diferensiator. Yang pertama itu nilai kapasitor dan nilai resistornya adalah sebagai berikut, yaitu kapasitornya 220 nanofarad dan resistornya itu 2,2 kilo ohm. Di sini kita akan lihat outputnya bagaimana. Ya, di sini kita bisa lihat ternyata output, saya lupa bilang tadi, outputnya kita tinjau di resistornya, tegangan resistor. Ternyata tegangan resistornya itu cukup terpengaruh dari keberadaan si kapasitornya. Nah, menurut teori sendiri itu semakin kecil input frekuensi yang diberikan ke dalam rangkaian RC, semakin kecil input frekuensi dibandingkan frekuensi cut off-nya. Frekuensi cut off itu adalah 1 per RC dari nilai kapasitor dan juga resistornya, itu semakin baik rangkaian diferensiatornya, berarti semakin terpengaruh keberadaan si kapasitor. Di sini kita bisa lihat tidak seperti inputnya yang kotak-kotak, tapi di sini bisa kita lihat terdapat ciri-ciri khas dari bentuk-bentuk pengisian dan juga pengosongan dari tegangan atau muatan yang terjadi di kapasitor, berarti sangat-sangat cukup terpengaruh seperti itu. Nah, kalau kita besarkan seharusnya nilai cut off-nya itu semakin besar, tadi 470. Kalau nilai cut off-nya semakin besar, seharusnya rangkaian diferensiatornya berkurang kualitasnya seperti itu, 4,7. Dan seharusnya bentuk dari nilai tegangan yang dihasilkan oleh resistor ini akan hanya sedikit terpengaruh oleh si kapasitor dan akan menyerupai sinyal yang diberikan oleh input. Nah, bisa kita lihat dia tidak seperti tadi yang ada ciri-ciri khas dari pengosongan dan pengisian muatan kapasitornya terlihat jelas. Ini tidak terlalu terlihat jelas, sudah mulai mendekati bahkan bentuk gelombang square yang asli. Jadi bisa kita lihat ternyata teori teori high pass filter dan juga teori rangkaian diferensiator yang menyebutkan bahwa semakin kecil input frekuensi yang diberikan oleh generator sinyal dibandingkan dengan nilai frekuensi cut off-nya, yaitu 1 per RC tadi, semakin bagus pula rangkaian diferensiatornya, dalam artian semakin berpengaruh si kapasitor ini. Dan kebalikannya, kalau semakin besar nilai frekuensi yang diberikan dibandingkan nilai cut off, maka semakin buruk rangkaian diferensiatornya. Maksudnya kapasitor ini semakin seperti seolah-olah tidak ada, seperti itu. Baik, percobaan kedua kita kali ini adalah rangkaian integrator. Di sini rangkaiannya masih terdiri dari kapasitor dan juga resistor yang dirangkai seri, namun dibalik. Walaupun seperti seolah-olah nggak dibalik di sini, tapi sebenarnya itu dibalik. Kemudian perbedaan lain antara rangkaian integrator dan rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian diferensiator, yaitu kita meninjau tegangan kapasitornya, bukan tegangan si resistor. Dan kali ini kapasitornya itu dipengaruhi oleh resistor, bukan sebaliknya yang seperti di diferensiator tadi, resistor dipengaruhi oleh keberadaan kapasitor. Kemudian untuk generator sinyalnya itu pengaturannya masih persis seperti rangkaian diferensiator. Kemudian untuk nilai kapasitor dan juga resistornya itu masih sama juga. Kita akan melakukan dua kali percobaan. Yang pertama itu kapasitor dengan nilai 220 nanofarad dan resistor dengan nilai 2,2 kilo ohm, dan nanti ada nilai yang
apa namanya yang percobaan kedua yaitu 470 nanofarad dan untuk resistornya 4,7 kilo ohm. Oke, kita coba yang kecil dulu. Yang pertama 220 nanofarad dan 2,2 kilo ohm. Oke, di sini kita lihat ternyata pengaruh dari si resistor terlihat cukup jelas karena di sini apa namanya tegangan kapasitor yang memang tidak bisa secara langsung berubah di sini cukup curam berubahnya, tidak seperti kapasitor murni yang biasanya dia kalau ketika turun itu bagian akhirnya itu cukup landai dan pas naik juga apa namanya awalnya curam tapi akhirnya landai, tapi ini cukup curam bisa kita lihat, berarti pengaruh dari kapasitor bisa dilihat dari ini. Kemudian kalau kita lihat juga tegangannya itu kira-kira amplitudenya berapa ini, 0,4 0,8 1,2 lebih lah gitu, 1,2 volt lebih. Oke, sekarang kita coba ubah nilai kapasitornya menjadi 470 nanofarad dan 4,7 kilo ohm. Di sini karena nilai RC ya kita besarkan, berarti nilai cut off-nya, frekuensi cut off-nya yang 1/RC itu seharusnya menjadi lebih kecil karena kita besarkan. Karena berdasarkan teori, kalau rangkaian integrator itu akan semakin baik, alias nilai kapasitor ini akan semakin kuat dipengaruhi oleh resistor itu kalau nilai input frekuensinya ini lebih besar dibandingkan nilai frekuensi cut off-nya. Tadi kan karena ini kita besarkan nilai RC-nya, berarti semakin kecil nilai frekuensi cut off-nya. Berarti seharusnya sekarang lebih baik rangkaian integratornya. Dengan kata lain lebih terpengaruh dengan resistor tegangan dari kapasitor yang kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat dia lebih curam lagi dibanding yang tadi, berarti memang benar terbukti kalau teori tentang rangkaian integrator tadi benar adanya, karena di sini kita bisa lihat langsung ketika kita membesarkan nilai RC dan itu menyebabkan nilai frekuensi cut off-nya mengecil, ini menyebabkan pengaruh dari si resistor semakin besar terhadap tegangan si kapasitor. Bisa kita lihat lebih curam dari yang tadi perubahan voltasenya. Oke, untuk percobaan selanjutnya untuk modul 5 itu ternyata menggunakan rangkaian diferensiator lagi. Di sini kita menggunakan rangkaian diferensiator yang sama, kapasitornya tapi diubah nilainya jadi 8,2 nanofarad dan resistornya jadi 10 kilo ohm. Untuk nilai generatornya akan ada variansi di bagian frekuensi yaitu 5 Hz, 500 Hz, 5000 Hz, kemudian 50.000 Hz. Sekarang kita mulai dari 50 Hz dulu. Ini kita atur. Oke. Akan diperoleh sinyal keluaran sebagai berikut. Untuk yang 500 akan diperoleh untuk yang 500 Hz akan diperoleh sinyal keluaran seperti itu. Oke, untuk yang 5000 Hz akan diperoleh keluaran seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian terakhir untuk yang 50.000 Hz akan diperoleh keluaran seperti ini. Vout di resistornya akan seperti ini. Ya, semakin semakin tidak berpengaruh dari kapasitornya karena output tegangan dari resistornya semakin mendekati bentuk sinyal input aslinya. Untuk percobaan lanjutan dari modul 5 itu ternyata rangkaian integrator seperti tadi, sama rangkaian integratornya tapi diubah kapasitornya jadi 8,2 nanofarad dan resistornya menjadi 2 kilo ohm, dan ya sama seperti rangkaian integrator tadi kita meninjau voltase di kapasitor yang dipengaruhi oleh resistornya. Untuk inputnya sama seperti kombinasi yang tadi, amplitudo atau VPP-nya tetap 4 tapi frekuensinya ada variansi dari 50 Hz sampai 50 Hz, 500 Hz, 5000 Hz dan juga 50.000 Hz. Baiklah, kita mulai dari yang 50 Hz dulu. Bagaimana penampilan dari outputnya? Ternyata sangat mirip dengan input ya. Kalau misalnya kita besarkan ini, kita sesuaikan ini, akan diperoleh ya sedikit lebih tidak seperti tadi yang mestinya tidak seperti inputnya, agak berbeda. Kita besarkan lagi. Ya, nambah runcing berarti nambah
besar pengaruh dari si resistor terhadap output tegangan kapasitornya. Terakhir 60.000, seharusnya ini benar-benar curam, ya benar-benar curam mengikuti sesuai teori dari rangkaian integrator. Baiklah, sekarang adalah percobaan terakhir, yaitu tentang pengamatan respon frekuensi pada rangkaian diferensial. Rangkaian di sini adalah rangkaian diferensial yang terakhir kali kita gunakan. Eh, tapi kali ini nilai kapasitornya adalah 8,2 nanofarad dan 10 kilo ohm, sama seperti percobaan sebelumnya. Berbeda dari percobaan tentang rangkaian diferensiator dan rangkaian integrator yang pertama kali kita bahas. Kemudian eh, kali ini kita menggunakan fungsi sinus dan juga frekuensinya akan kita gunakan bervariasi, dan variasinya itu merupakan kombinasi dari nilai frekuensi cut-off-nya. Frekuensi cut-off-nya sendiri berdasarkan nilai RC ini kita hitung dapat 1000 mendekati 1941 Hz. Sehingga kita akan mencoba satu persatu. Nilai respon frekuensinya ini kita ambil adalah V out per V in. V in-nya sendiri itu tetap 4 volt, sehingga untuk titik cut off-nya akan kita peroleh pada frekuensi cut off, tepat pada frekuensi cut off, karena ini merupakan simulasi bukan percobaan langsung. Kita lihat di sini, oh ini belum, ini mungkin harus kita sesuaikan dulu. Nah, sini bisa kita lihat dengan skala 4 volt diperoleh 2,8 volt untuk VPP ketika kita ambil frekuensi inputnya itu 1941, di mana ini sudah sesuai cut off yang merupakan V0 per VI-nya itu kira-kira nilainya 0,7, dan karena VI-nya itu 4, maka kalau dikali 4, 0,7 itu 2,8 sesuai dengan ini. Berarti memang frekuensi cut off-nya itu tepat 1941 Hz. Kemudian kalau kita ganti frekuensinya menjadi untuk yang kedua itu adalah per 100-nya itu akan diperoleh ya kira-kira akan diperoleh sekitar 42 milivolt kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita hitung lagi nilai respon frekuensinya dalam bentuk desibel, yang tadi kalau cut off itu akan kita peroleh min 3 desibel, sedangkan yang sekarang itu kita dapatkan min 39,58 desibel. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu 0,10 dari frekuensi cut off, yaitu 194,1, akan kita peroleh nilai ini, yaitu kurang bagus sih. Nah, ini dia bisa kita lihat dia sekitar 0,4, dan karena nilai V out-nya itu 0,4, ketika di frekuensi inputnya itu 1/10 dari frekuensi cut off, berarti kalau dalam bentuk desibel itu akan diperoleh min 20 desibel respon frekuensinya. Sekarang kita coba yang 10 kali dari frekuensi cut off. Kita peroleh, oke, ininya belum sesuai. Oke, sebentar, kita coba dulu. Sepertinya belum sesuai lagi. Oke, sebentar. Sepertinya agak sebentar. Sudah sesuai kan segini nilai oscilloscope-nya. Oke, di sini kita lihat untuk tadi 10 kali nilai frekuensi cut off-nya alias 19.410 Hz, itu kita peroleh nilai V out-nya itu 4 ya, kalau lihat dari sini. Kemudian kalau kita cari dalam bentuk desibel respon frekuensinya 20 log V0 V per VI, itu nanti akan diperoleh 0 desibel karena sama-sama 4 ya, V out dan VI-nya. Nah, kalau untuk 100 kali berarti ini coret satu. Ternyata diperoleh juga tidak jauh beda dari 4 tadi, berarti untuk desibelnya itu respon frekuensi di 100 kali frekuensi cut off ternyata juga 0 desibel.